Semua orang yang hidup di dunia ini punya jasa besar. Kamu bisa ngomong ini tuh hasil karyanya orang-orang yang ada di sekitarmu. Seumpamanya kamu itu hidup di tengah hutan sendirian, nggak bisa ngomong. Percaya nggak? Ya. Lebih-lebih ayah ibu kita punya jasa besar. Seumpama dunia seisinya ini kamu hadiahkan kepada orang tuamu, tentu masih besar jasanya orang tua, yaitu melahirkan. Melahirkan jasa yang dahsyat. Nyampe-nyampe pangkat derajat kedua orang tua itu diletakkan oleh Allah nomor 2 setelah Allah. Alla ta'budu illallah wabil walidaini ihsana. Jangan sekali-kali engkau menyembah kecuali kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua kamu berbuatlah baik. Mumpung-mumpung kita masih punya kedua orang tua. Di luar sana ada yang ayahnya udah wafat. Nggak perlu membuat contoh jauh. Saya juga, ayah saya udah wafat. Dulu di masa ayah saya masih hidup, saya sering nyalam-tempeli bapak. Kenapa nggak saya berikan sama ibu? Jawabannya, kalau saya memberi bapak, pasti ibu katut. Tapi kalau ibu, nggak mungkin ibu wehno bapak. Paham? Makanya nanti kalau kamu sudah berkeluarga, uang berikan sama siapa? Bapak, jangan ibu. Ibu itu bakhil. Paham? Ibu itu bakhil. Makanya ibu itu dari Sayyidatina Hawa. Paham? Hawa. Kalau bapak dari Sayyidina Adam. Mingkem sama mangap. Paham? Kalau mingkem artinya udah cukup. Nabiullah Adam itu kaya. Kalau ibu fakir, Hawa mangap. Makanya kalau kamu punya uang, berikan sama bapak. Nanti bapak akan memberi ke ibu. Tapi kalau diberi ibu, udah nyerah sama bapak. Paham? Makanya dulu di masa bapak saya masih hidup, saya sering silaturahim ke rumah beliau dan saya memberi salam tempel kepada ibu, bapak, enggak kepada ibu. Ini beda dengan ayahnya istri. Kalau istri beda. Kalau kamu punya istri, paham? Mana istrimu? Kalau kamu punya istri, besok kalau nyalam tempel, jangan diberikan pada bapak, tapi pada ibu. Paham? Wis pokoke ngono. Rasulullah pernah mengatakan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu diletakkan di bawah telapak kaki para ibu-ibu yang punya anak. Para ibu itu perempuan yang punya anak. Siapa yang paling berjasa kepada istri kamu? Jawabannya ibu kamu, ibu mertua. Makanya kalau kamu ketemu sama ibu mertua kamu, bisa roi. Tapi kalau orang tua sendiri, bapak. Kalau mertua, ibu. Paham? Caranya seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Sebab kalau bapak, kalau orang tua kamu sendiri, yang pertama kali wafat itu bapak dulu, bukan ibu. Percaya nggak? Ya. Makanya saya ini bapak dulu, lebih dulu wafat. Insya Allah yang tua-tua ini. Yang tua-tua, kalau yang masih muda-muda bapaknya masih hidup. Yang tua-tua kayak Pak Kartono, bapakmu masih ada nggak? Sudah wafat kan? Lah ya itu Pak Kuduri, bapak masih hidup, sudah nggak ada. Kalau ibu nggak ada semua. Dulu mana bapak sama ibu? Bapak kan? Lah ya, paham? Caranya seperti itu. Jadi yang punya jasa besar itu kedua orang tua. Nyampe Rasulullah mengatakan, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada syukur kepada walidain, maka sama saja mereka tidak berterima kasih sama Allah Subhanahu wa taala. Anishkurli wali walidain gitu. Anishkurli wali walidek. Berterima kasihlah kepada aku setelah aku kepada kedua orang tua. Beda kiai beda.
Ada beberapa kiai yang mengatakan guru sama orang tua lebih utama, mana yang harus dihormat. Ada kiai yang mengatakan lebih utama guru. Sebabnya sing nerangno guru. Paham? Paham? Kalau saya enggak, orang tua. Hah? Orang tua. Kamu kalau baca di Ta'limul Muta'alim, beliau mengatakan utama mana guru sama orang tua. Beliau mengatakan utama guru. Alasannya orang tua adalah yang menafkahi jasad. Kalau guru menafkahi ruhani. Itu kalau di Ta'limul Muta'alim. Itu bisnisnya para kiai. Mungkin santri ini nak dituturi anut sama dia. Jadi kalau ada santri dituturi bapaknya sama kiainya kok bertentangan, maka anut kiainya. Alasannya lebih utama kiai. Kalau saya enggak, lebih utama kedua orang tua. Kenapa seperti itu? Kedua orang tua itu tidak hanya sekedar mengajarin memberi nafkah kamu, enggak. Beliaulah yang mengenalkan bahasa. Kamu dulu itu tuh waktu kecil yang ngajarin bisa ngomong bahasa Indonesia siapa coba? Orang tua. Punya jasa besar loh. Seumpamanya kamu lahir di Inggris, lalu kamu datang ke sini, insya Allah kamu nggak paham apa yang saya katakan. Cepat. Pasti kamu bingung, ini ngomong apa gitu. Artinya kedua orang tua yang kita ini punya jasa besar. Lagi pula kedua orang tua itu yang mengenalkan kita ke Allah. Kedua orang tua kita itu yang mengenalkan kiai. Makanya dulu Rasulullah pernah cerita, akan ada orang kebaikannya seumpamanya dibagi sama seluruh umat manusia, tentu masih banyak kebaikan orang itu. Siapa mereka? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang hidup di masa Rasulullah masih hidup. Di waktu dipesan sama ibunya, nah silahkan kamu ke Madinah untuk nemuin Rasulullah, tapi tolong jangan lama-lama. Setelah Uwais Al-Qarni berangkat jalan kaki menuju Madinah, nyampe di Madinah Rasulullah nggak ada. Utama orang tua apa utama guru? Utama orang tua. Pada akhirnya Uwais Al-Qarni pulang. Uwais Al-Qarni pulang tidak bertemu dengan Rasulullah. Sebab di waktu itu Rasulullah baru perang. Kalau nggak salah perang Tabuk. Apa kata Rasul? Rasulullah di waktu pulang dari perang tanya sama Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, apakah tadi ada tamu? Benar ya Rasul. Mereka itu disenangi sama ahli sama, disenangi para malaikat di langit. Disenangi para malaikat di langit. Apabila mereka apabila kebaikan mereka dibagi seluruh alam, tentu masih banyak kebaikan orang itu. Nyampe di saat Rasulullah bertemu dengan Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar, Rasulullah pun berwasiat kepada keduanya, apabila engkau ketemu sama seorang lelaki, sininya ada bilangnya, namanya Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa kepadanya, tentu ijabah. Tentu ijabah. Ini adalah contoh seorang santri yang takdim kepada kedua orang tuanya yang luar biasa. Makanya menurut saya, taat mana kedua orang tua sama guru? Taat kedua orang tua. Apabila bertentangan perintah guru sama orang tua, ikutin orang tua kamu selama perintahnya dalam kebajikan. Tapi orang tua kamu kalau perintah kamu nak ngerampok nak, ya jangan, paham? Bahaya kamu. Nak jangan mondok nak. Nah itu namanya maksiat. La ta'ata li makhlukin, tidak boleh bertaat kepada makhluk yang makhluk itu menyuruh kepada kita melakukan maksiat. Maka darinya ulama-ulama banyak yang berkomentar, harta bendanya anak adalah milik orang tua. Paham? Anak yang salih adalah anak yang tidak pernah menuntut sepersen pun dari kedua orang tuanya. Mereka mengatakan bahwa cukup orang tua kita melahirkan kita, itu sudah cukup. Makanya nggak boleh lah kamu itu kemudian menyombong kedua orang tua kamu. Walaupun kamu saat ini udah pinter, udah cerdas,
Kamu pulang dari pondok nggak boleh kamu ngomong mak jamaah. Kalau nggak jamaah neraka, nggak boleh kamu. Kamu itu bisa ngomong, itu yang ngajarin dulu kedua orang tua kamu. Setelah kamu bisa ngomong, dibuat untuk mengomentari kejelekan kedua orang tua kamu. Salah. Orang tua ditakdimi. Orang tua ditakdimi. Jangan sampai nyakiti. Dulu ada seorang sahabat. Setiap kali ngaji sama Rasul, dimarahin sama orang tua. Pernah suatu ketika dia kedatangan kedua orang tua, kedatangan ayahnya. Etok-etok semaput. Gedebek, etok-etok. Tujuannya biar gak disuruh pulang. Biar tidak nyakitin orang tua. Walaupun orang tua itu salah, dengerin, jangan dibantah, paham? Jangan dibantah. Nanti kalau orang tua udah wafat, kalau udah wafat kamu baru menyesal, paham? Mumpung beliau masih hidup, usahakan balas kebaikan orang tua kamu yang terbaik. Saat ini kamu dipondokkan, mondok di Al-Mubarok itu bayar, paham? Ada pendaftaran, ada per bulan. Kamu harus bisa membalas yang lebih baik. Jangan sampai mengecewakan. Sesungguhnya yang dinamakan durhaka kepada kedua orang tua tidak hanya sekedar membentak, tidak hanya sekedar menantang perintahnya, tapi di saat kamu mondok, waktunya ngaji, kamu gak ngaji, itu bagian daripada durhaka. Dengerin, waktunya ngaji, kamu gak ngaji, bagian daripada durhaka. Waktunya jamaah, kamu gak jamaah, bagian daripada durhaka. Karena orang tuamu mengantarkan ke sini dalam rangka untuk bertaat. Pondok sini namanya Al-Mubarok Al-Arba'in. Al-Mubarok itu nama musola, Al-Arba'in itu nama kajian, kitab Arba'in. Artinya jangan tinggalkan jamaah. Al-Mubarok itu nama musola, jangan tinggalkan jamaah. Al-Arba'in itu nama kajian, jangan tinggalkan ngaji. Walaupun yang kamu dengar hanya itu-itu saja, nanti kalau kamu samina wa ata'na kepada guru, maka di saat kamu ahli nahwu sorof lugat, kamu akan dibutuh oleh Allah, akan memahami semua ilmu secara laduni. Paham? Kalau kamu samina wa ata'na kepada seorang guru, supaya kamu bisa membalas kedua orang tua kamu, sehingga kedua orang tua kamu senyum di alam kuburnya, kedua orang tua kamu senyum di saat engkau ada di pondok, senyum di saat beliau ada di rumah. Masya Allah, menjadi kebanggaan. Makanya usahakan sering-sering setoran, sering-sering setoran, jangan sampai tidak setoran. Kadang-kadang di antara kamu ada ayah ibu kamu, nyampe-nyampe sudah cerai. Kamu menjadi anak yang teraniaya karena tidak bisa dibelai bersama dengan ayah dan ibumu. Semestinya kamu harus bisa membuat ayah ibumu tersenyum. Paham? Kamu harus bisa membahagiakan orang-orang yang hadir di sekitarmu. Paham? Kamu harus membanggakan calon-calon istri kamu dan suami kamu. Paham? Kamu nikah itu calon istrimu seneng, karena kamu nikah, kamu sudah punya banyak santri. Paham? Kamu nikah, kamu sudah punya mobil, sudah punya uang banyak. Semua orang bangga dengan kamu. Paham? Kamu nikah, mas kawinnya 500 juta, calon istrimu seneng. Paham? Neng, dengerin Neng, dengerin. Santri jangan hanya sekedar ngaji. Santri itu harus pinter paham? Pinter maca. Perempuan harus cantik, paham? Gak boleh perempuan gudi kentok, paham? Santri putri kebak gudik, Masya Allah. Yang cantik, kangkang ini toh akan bangga di saat punya istri yang cantik. Percaya nggak? Ya. Kamu senang istri kamu cantik apa jelek? Cantik. Walah. Dengerin. Kamu seneng istri kamu yang wajahnya cerah apa busem? Walah cerah. Dengerin Mbak, dengerin. Jangan jelek, jangan jelek, jangan gembrot. Dengerin. Jangan jelek, jangan gembrot. Semua lelaki ini mengidamkan wanita yang ahli di bidang
3M. 1 ahli maca, ahli berias diri. Paham? Latihan noto celak. Paham? Mondok wis 3 tahun celak ning ngisor irung. Celaknya di bawah hidung. Ya kaya Pak Raden. Ahli menata, ahli berias diri. Semua kangkang itu seneng bangga. Walaupun kangkang durebes kabeh itu, tapi seneng kalau istrinya itu cantik, ya enggak? Lagi pula orang itu kalau punya istri cantik, itu rezekinya dimudahkan oleh Allah. Paham? Ahli maca. Nomor 2, ahli mencak. Jadi ini apit. Ahli mencak. Ahli mencak itu artinya ahli jima. Paham? Nanti kalau nikah kudu pinter merangsang suami. Nah, kalau di luar pakai baju kerubut, pakai ninja semisal, pakai cadar. Nah, tapi kalau di kamar pakai baju Jugansi. Jugansi itu hijau itu kamu, kan itu dapat si itu melihat. Baju-baju Masya Allah yang ininya hampir kelihatan, ininya hampir kelihatan. Pakai celana SMS. SMS itu silite meh ketok sithik. Nomor 3, harus ahli mana kok masak. Ojo masak. Santri Al-Mubarak, cah putri ra iso masak ra apa-apa. Sing penting calon-calon suami kaya nanti punya pembantu semua. Paham? Saya tidak melatih santri putri masak. Alasan saya santri Al-Mubarak semuanya kaya semua. Punya pembantu semua. Jangankan bantu masak, menatakan sandal punya pembantu khusus. Yang natakan sandal pembantu dari Amerika. Yang nyuci baju dari Arab Saudi. Yang jaga di gerbang satpamnya dari Cina sama Jepang. Yang menyiapkan makanan pembantu dari Belanda. Gitu, paham? Jadi pinter maca, mencak, mana. Mana itu anaknya harus banyak, paham? Anak itu harus banyak. Kalau anaknya banyak, maka nanti kalau kamu tua, ada pasukan hebat di belakang kamu orang banyak. Seumpamanya saya mati, anak saya yang lelaki itu ada 6 loh. Yang 4 membawa keranda saya, yang 1 membawakan payung di depan keranda, yang 1 membawakan bunga di belakang. Itu anak lelaki saya 6. Anak perempuan saya itu 4. Lia, Aisyah, Fatimah, Umamah. Itu kalau aku wafat, istriku menangis di rumah, yang di depan itu Halimah Sa'diyah, yang samping kiri Aisyah, yang samping kanan Fatimah, yang di belakang Umamah. Paham? Enak, paham? Anak loro tok. Kendone habis diangkat wong loro. Nek anake sing siji. Pak, kamu mati dipanggul karo Pak anakmu. Harus punya anak banyak, paham? Santri Al-Mubarak, ada pertemuan santri di pondok pesantren Al-Mubarak, semuanya gobis kabeh. Mergo anake do 40 kabeh. Amin. 40. Berapa anake 35? Paham? Habib Hasan anake 78. 78 bojone papat. Wong ganteng bojone kudu akeh ya. Tapi sing elek-elek kaya ngene-ngene iki bojone siji ae. Sing apa tahun ganteng-ganteng, sing ganteng-ganteng bojone akeh ra apa-apa. Nah kaya aku kan wong 8 tahun ganteng bojone siji ae. Paham kan? Semoga bermanfaat.